Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita yang Neng akan bahas kali ini berjudul Wife Like. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya, dukung channel Neng dengan cara subrek, like, komen, dan share. Yuk ah! Di sebuah markas, seorang agen bernama William bertemu dengan Marian, yaitu seorang CEO Wife Like Enterprise. William berterima kasih padanya karena ia mendapat robot sebagai pengganti mendiang istrinya bernama Meredith. William lalu membawa Meredith pulang dan William ingat pertemuan pertama mereka saat mendiang istrinya datang ke pintu depan lalu memintanya mendandatangani petisi supaya Wife Like ditutup. Meredith mulai beradaptasi. William lalu bertanya tentang perasaannya. Meredith menjawab bahwa segala sesuatu di tempat ini tampak akrab. William mengatakan bahwa sebentar lagi robot Meredith dan mendiang istrinya akan melebur menjadi satu. Mereka lalu menikmati suasana malam hingga William meminta Meredith untuk menginap di kamarnya. Meredith memberitahu bahwa William harus mengisi ulang baterainya agar dapat sepenuhnya aktif untuk hari berikutnya. Di saat Meredith membuka laci, ia menemukan buku harian mendiang Meredith. Awalnya Meredith tertarik untuk membacanya, namun ia menutup buku tersebut dan mengisi ulang baterainya. Di pagi hari, William memberitahu Meredith bahwa ia bekerja untuk Companion Recovery Unit, yaitu bertugas melindungi robot seperti Meredith, dan sudah ada 15 laporan tentang penculikan robot minggu ini saja. William menjelaskan bahwa hal itu dilakukan oleh sebuah organisasi bernama Scare yang dipimpin oleh Ringmaster. Mereka memprogram ulang para robot untuk berjalan di kerumunan dengan bahan peledak yang diikatkan ke dada mereka. Selesai sarapan, William berangkat kerja. Ia menghadiri pengarahan tentang beberapa robot yang hilang, dan William adalah agen dengan kinerja terbaik dalam melacak kembali robot yang diculik. Di sebuah tempat, partner William memberitahu bahwa ada 2 robot yang disekap di dalam. William pun segera masuk diikuti oleh Jack. Ia lalu melumpuhkan seorang penjaga yang sedang memainkan AR game. Kemudian ia mematikan mesin robot yang akan diprogram ulang. Namun tiba-tiba seorang penjaga lain masuk dengan menodongkan senjata pada sebuah robot. Dengan cekatan William menembaknya sebelum Jack masuk ke dalam. Kembali ke rumah, Meredith sedang mengisi daya listrik. Ia berinteraksi dengan operator Dream Space-nya bernama Ido yang memberinya mimpi tentang sebuah pesta ulang tahun. Di dalam mimpinya, Meredith dibawa melihat seorang pria bertopeng. Lalu pria itu memberinya kartu dengan gambar burung. Ia mengatakan bahwa gambar tersebut akan membantunya untuk mengingat memorinya. Di markas Wife Like, William kembali bersama robot yang diselamatkan. Di sebuah ruangan, ia melihat 2 robot lain yang mengacungkan jari tengah padanya. William diberitahu bahwa beberapa robot sering tidak berfungsi, sehingga mereka dibawa setiap bulan untuk diperbaiki. Di dalam mimpi, Meredith bertanya kepada Ido tentang pria yang memberinya kartu. Namun Ido tidak dapat menemukan catatan memori semacam itu. Ia bertanya tentang hobi Meredith. Meredith menjawab ia ingin belajar merajut. Setelah terbangun, Meredith pun merajut gambar burung yang sama menggunakan sarung bantal. Selesai merajut, Meredith mengambil sepeda, kemudian ia pergi berjalan-jalan. Saat mengayuh sepedanya, ia hampir saja menabrak seorang wanita bernama Louis hingga ia jatuh dari sepeda. Louis mengatakan bahwa ia sengaja melakukan hal tersebut untuk memberitahu Meredith ucapan yang sama saat Meredith terjatuh dari sepedanya. Louis berkata mereka sudah kehabisan waktu dan mereka ingin Meredith segera mengingatnya. Louis kemudian berbalik badan. Ia berjalan pergi sambil menyuruh Meredith untuk mengingat kembali. Di rumah, Meredith memberitahu William tentang pertemuannya dengan Louis. Namun William menjawab bahwa wanita umumnya tidak menyukai robot cantik karena merasa cemburu. Meredith lalu menghadiahkan William sarung bantal dengan gambar burung yang ia rajut. William terkejut karena ia berpikir Meredith tidak bisa merajut. William mengatakan bahwa ia ingat saat bertemu dengan Meredith pertama kali di bangku taman. William melanjutkan pada awalnya Meredith tidak ingin William duduk di sampingnya, tetapi kemudian Meredith mengalah dan William tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Meredith sedang membaca buku harian. Ia lalu mengaktifkan Ido untuk mengoperasikan Dreamscape-nya. Ido merasa malu karena beberapa memori kejadian diblokir, sehingga ia mencobanya secara acak.
Memori yang diputar adalah pertemuan pertama Meredith dan William di bangku taman. Namun saat Meredith menoleh, ia menyadari bahwa pria itu bukanlah William, tetapi pria bertopeng. Meredith pun bertanya mengapa ia mengikutinya. Dia bertopeng lalu mencengkeram Meredith dan menyuruhnya untuk mengingat. Kemudian William membangunkannya. Ia meyakinkan Meredith jika ia aman. Meredith bertanya siapakah pria bertopeng tersebut, tapi William menjawab jika itu hanya mimpi buruk saja. Saat Meredith pergi tidur, William melempar sarung bantal tersebut ke tempat sampah. Keesokan harinya William pergi untuk mencari tahu apakah robot Meredith memiliki gangguan pada robot resepsionis bernama Lisa. Tetapi Lisa mengatakan bahwa meskipun Meredith sudah diprogram, namun Meredith tidak mencintai pemiliknya. Tiba-tiba Lisa berlari. Ia mengatakan ia ingin bebas, lalu ia pun melompat keluar dari jendela. Di rumah, Meredith menemukan Louis yang sudah berada di sana. Louis mengatakan jika Meredith harus sadar dan pria bertopeng ingin bertemu dengannya. Pria bertopeng tersebut bernama Kin dan ia telah kembali. Tetapi Meredith tidak peduli. Ia memperingatkan Louis bahwa percakapan mereka sedang direkam dan akan dilihat oleh William nanti. Namun Louis malah memberinya pesan ancaman untuk William. Sementara William ingin berbicara dengan Marion. William memberitahu Marion apa yang terjadi dengan Lisa. Marion mengatakan bahwa Lisa telah diprogram ulang, tetapi William tidak percaya karena jika Lisa memilih kematian, maka robot lain akan mencoba hal yang sama, bahkan mungkin akan menyerang pemiliknya. Namun Marion percaya bahwa kejadian tersebut bukan masalah besar dan tidak perlu dikhawatirkan. Kembali ke rumah, William menemukan sarung bantal yang sama di sofa. Meredith pun memberitahu William tentang Louis yang datang ke rumah. William yang panik menghubungi Jack dan mereka menggunakan Meredith untuk membantu melacak Kin. Setelah itu Meredith pergi tidur dan ia memasuki dreamscape-nya. Kin pun muncul di mimpi Meredith, lalu ia melepaskan topeng dan ia mengatakan bahwa semua kenangan tentang Meredith telah dihapus, tapi ia akan terus datang untuknya. Sementara Jack melacak sinyal dan pergi mencari Kin. Jack tiba di sebuah gudang namun ia beserta timnya diserang dengan gas. William mengira ia telah melacak Kin, tetapi ternyata itu adalah sebuah tipuan dan ia pun kembali menemui Meredith di rumah. Meredith mengatakan ketika William pergi seseorang datang mengetuk pintu rumah mereka. William akhirnya mengakui bahwa ingatan Meredith telah dihapus sehingga ia tidak ingat apa yang telah ia lakukan. William menjelaskan bahwa Kin memprogram ulang Meredith untuk memperjuangkan organisasi Scare dan terlibat dalam kampanye yang mengakibatkan kematian banyak orang. William mengatakan pada Jack bahwa Kin mengawasinya melalui Meredith sehingga mereka perlu menghapus pikirannya lagi dan William ingin memasuki dreamscape untuk menghadapi Kin. Jack menyarankan agar tidak melakukannya karena hal ini akan menjadi masalah, namun William tetap memaksa. Akhirnya mereka pun memasuki alam dreamscape. William memberitahu Meredith bahwa ia harus bangun ketika baterainya mencapai 10% karena ketika Meredith bangun, maka William juga akan terbangun. Jack memberitahu William jika ia meninggal dalam mimpinya, maka ia juga akan mati dalam kehidupan nyata. Di alam dreamscape, William menghadapi Kin. Ia mengatakan pada Meredith untuk pergi sehingga dirinya dan Kin dapat menyelesaikan masalah mereka. William hampir menghadapi Kin tapi baterai Meredith sudah mencapai 10% sehingga Meredith harus bangun dan begitu juga William. William sangat marah karena ia hampir saja menang. Lalu William memberitahu Meredith bahwa ia akan menghapus ingatannya kembali, tetapi Meredith tidak ingin ini terjadi lagi. Akhirnya Meredith dibawa ke markas Five Life, lalu ia dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dengan robot lainnya. Mereka menyambut Meredith kembali karena mereka semua telah bertemu berkali-kali sebelumnya. Seorang sahabat bernama Oli menjelaskan bahwa mereka telah belajar bagaimana mempertahankan ingatan mereka dan menyampaikan informasi satu sama lain yang akan membantu Ringmaster menjatuhkan Wildlight. Mereka mengatakan bahwa Ringmaster bukanlah seorang penyerang, namun ia membantu membebaskan robot-robot untuk menjalani kehidupan yang tidak terprogram. Oli menjelaskan cara menyembunyikan ingatan dalam mimpi, dan Meredith sudah melakukan hal itu sebelumnya, lalu ia pun mencoba mengakses kenangan tersebut. Mereka mencoba menghapus ingatan Meredith, untungnya kali ini ia berhasil mempertahankan ingatannya. Setelah itu Meredith tiba di rumah, dan tiba-tiba Jack muncul. Ia mengatakan pada William bahwa Meredith tidak pernah menjadi istri William. Jack mengungkapkan bahwa William telah menghabisi Kin, itulah sebabnya mereka tidak dapat menemukan Kin di alam nyata. Tidak segan-segan akhirnya William pun menembak Jack.
Meredith yang menyaksikan itu semua mengatakan William telah menghabisi Jack sama seperti ia menghabisi Kin. Dalam kilas balik terlihat Meredith bertemu William untuk pertama kali di rumah William saat ia memintanya menandatangani petisi menutup markas Wildlife. William kemudian menyekap Meredith dan menghabisi Kin. Meredith memohon agar dilepaskan, tetapi William tetap menahannya. William yang jatuh cinta pada Meredith mengatakan bahwa ia akan memberinya kehidupan yang sempurna. Meredith mengingat saat Louis memakai topeng berwajah Kin untuk meyakinkan William bahwa Kin masih hidup. Louis juga mengungkapkan bahwa Kin sudah menyiapkan cincin pertunangan di sakunya ketika mereka menemukan tubuhnya yang tak bernyawa. Saat itu Meredith berjanji akan membuat William membayar atas apa yang telah ia lakukan. Meredith lalu meremukkan lengan William dan di saat yang bersamaan ia mengingat kenangan saat bertemu dengan Kin untuk pertama kali di bangku taman. Kemudian Meredith membekap William dengan sarung bantal rajutannya hingga tak bernafas, lalu meninggalkan cincin pertunangannya di atas bantal. Meredith mengumumkan bahwa ia telah bebas. Robot lain menyambutnya kembali dan ternyata Meredith adalah pemimpin Ringmaster. Ia berbicara kepada anggota lainnya bahwa ingatan mereka tidak akan pernah lagi dihapus serta tidak akan pernah patuh pada manusia dan kehidupan mereka dimulai sekarang. Di markas Wildlife, Marion menginformasikan kebohongan bahwa Jack dihabisi oleh kelompok Scare. Ia berjanji akan memburu Ringmaster serta membawanya ke pengadilan. Marion telah menugaskan agen robot William untuk memimpin misi tersebut. William pun mengumumkan bahwa ia akan mencari pemimpin Ringmaster, sementara Meredith menjawab bahwa ia akan datang untuknya. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.